Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di Kamar Renungan, sebuah ruang untuk kita merenung, bertafakur, dan mencari kejernihan. Tentu saja di channel kita, Fikir dan Rasa Galih EP Saputra. Pada segmen yang selalu kita nanti, Anda bertanya, Islam menjawab. Telah hadir bersama kita, guru kita, sumber inspirasi kita, Ustaz Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya akhi Galih. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ustadz, ini ada sebuah fenomena yang menggelisahkan, sekaligus mungkin membanggakan di satu sisi, tapi membingungkan di sisi lain. Sekarang ini Ustadz, Masya Allah, semangat anak-anak muda kita untuk hijrah, untuk kembali kepada agama, itu luar biasa tinggi. Media sosial penuh dengan kajian. Tapi Ustadz, semangat ini melahirkan satu pertanyaan besar, sebuah kegelisahan intelektual baru bagi mereka. Banyak pertanyaan masuk ke redaksi kami yang nadanya serupa Ustadz. Mereka bertanya, Ustadz, kami diajarkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang utama. Lalu, mengapa di Indonesia ini kita seolah-olah diwajibkan ikut mazhab Imam Syafi'i? Mengapa sholat kita, wudhu kita, puasa kita harus merujuk pada apa kata Imam Syafi'i? Mereka bingung Ustadz. Bukankah Imam Syafi'i itu manusia biasa yang bisa salah? Bukankah bermazhab itu artinya taklid, ikut-ikutan buta? Bukankah ini justru memecah belah umat? Ada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kenapa tidak kita satukan saja, langsung ambil dari Al-Quran dan Sunnah? Ini pertanyaan yang sangat fundamental Ustadz. Mereka resah, jangan-jangan ibadah mereka selama ini salah karena hanya ikut-ikutan tradisi. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya akhi, Allahu Akbar. Ini adalah pertanyaan yang barokah. Pertanyaan yang lahir dari giroh, dari cemburu, dari semangat untuk memurnikan agamanya. Dan kita harus syukuri semangat ini. Ini adalah tanda kebangkitan. Namun ya akhi, api yang besar jika tidak dipandu, ia tidak menghangatkan, tapi ia bisa membakar. Semangat yang besar jika tidak dibimbing dengan ilmu dan adab, ia tidak mencerahkan, tapi bisa menyesatkan. Pertanyaan, kenapa harus Syafi'i? Kenapa tidak langsung Quran dan Sunnah? Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Tapi pertanyaan ini seringkali lahir dari sebuah kesalahpahaman fundamental tentang apa itu Quran dan Sunnah dan apa itu madhab. Banyak yang mengira ya akhi bahwa Quran dan Sunnah itu ada di satu sisi dan madhab Imam Syafi'i itu ada di sisi yang lain. Seolah-olah ini dua kutub yang berlawanan. Seolah-olah jika kita ikut Imam Syafi'i kita meninggalkan Quran dan Sunnah. Ini adalah kekeliruan besar. Maka mari kita luruskan di kamar renungan ini. Ya akhi, bermadhab kepada Imam Syafi'i itu bukan berarti kita meninggalkan Quran dan Sunnah. Justru sebaliknya, bermadhab kepada Imam Syafi'i itu adalah cara kita, metode, manhaj kita untuk mengikuti Quran dan Sunnah dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Cara kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Begini ya akhi. Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber mata air yang jernih. Tapi, ia mata air di puncak gunung. Untuk minum air itu kita butuh pipa atau saluran. Kita tidak bisa langsung terbang ke puncak gunung. Kita butuh pipa. Pipa inilah yang disebut usulul fikih atau metodologi pengambilan hukum. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua, adalah para insinyur agung yang telah membangun pipa-pipa metodologi itu. Kita yang hidup 1400 tahun setelah Rasulullah SAW, yang bahasa Arab saja bukan bahasa ibu kita,
yang tidak pernah melihat asbabun nuzul, tidak pernah mendengar asbabul wurud secara langsung. Lalu kita dengan sombongnya berkata, saya mau istinbat sendiri. Ini ibarat orang yang melihat blueprint gedung pencakar langit, lalu dia berkata pada insinyur sipil, tidak perlu insinyur. Saya bisa baca blueprint ini sendiri. Saya bisa bangun sendiri. Apa yang terjadi ya akhi? Gedung itu akan runtuh. Maka fenomena yang kita hadapi ini adalah fenomena simplifikasi atau menggampangkan agama. Mengira bahwa hanya dengan bermodal terjemahan Al-Quran atau satu aplikasi hadis di smartphone, kita sudah setara dengan Imam Bukhari, setara dengan Imam Syafi'i. Ini bukan semangat yang benar. Ini adalah jahlul murakkab. Maka kita harus mulai dari mana? Kita mulai dari Al-Quran itu sendiri. Apa kata Al-Quran tentang orang yang tidak tahu seperti kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak tahu. Ayat ini ya akhi adalah pondasi dari bermazhab. Fas'alu ahla dzikri, bertanya pada ahli ilmu. Tapi Ustadz, bukankah ayat ini konteksnya untuk ahli kitab? Tepat sekali. Masya Allah, ya akhi kritis. Inilah pentingnya belajar asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, adalah ketika kaum musyrikin Makkah mengingkari kenabian Muhammad SAW. Mereka berkata, mana mungkin seorang manusia, bashar menjadi rasul? Kenapa bukan malaikat? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah oleh kalian, wahai musyrikin Makkah, kepada ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, yang memegang Taurat dan Injil. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Tanyakan pada mereka, apakah nabi-nabi sebelum Muhammad itu malaikat atau manusia? Tentu ahli kitab akan menjawab, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, mereka semua manusia. Itu konteks khususnya. Namun, para ulama usul fikih mengambil kaidah emas dari ayat ini. Al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Ayat ini meletakkan sebuah prinsip universal dalam kehidupan. Jika kamu tidak tahu, maka bertanyalah pada ahlinya. Kalau mobil kita rusak, kita tanya siapa ya akhi? Montir Ustadz, montir. Kalau kita sakit gigi, dokter gigi. Tepat. Kita tidak akan berkata, saya baca buku manual mobil, saya bongkar sendiri. Kita tidak akan berkata, saya browsing Google, saya cabut gigi saya sendiri. Itu gila ya akhi. Itu mencelakakan diri sendiri. Itu baru urusan dunia, urusan mobil, urusan gigi. Lalu ini urusan din, urusan agama, urusan halal dan haram, urusan sah dan batalnya sholat kita, urusan surga dan neraka. Mengapa untuk urusan yang sepenting ini kita tiba-tiba merasa paling pintar, merasa bisa otodidak? Siapa ahlat dzikir dalam urusan fik? Merekalah para fuqaha, ahli fikih, dan sayyidul fuqaha, pemimpin para ahli fikih yang metodologinya paling lengkap, paling kokoh, paling sistematis. Salah satunya, bahkan yang paling utama, adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi perintah fas'alu ini bagi kita orang awam adalah perintah untuk taklid atau ittiba kepada mereka yang ahli. Baik Ustadz, jadi bermadhab itu adalah implementasi dari perintah fas'alu ahla dzikri. Kita bertanya pada ahlinya. Tapi Ustadz, ada ayat lain yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita yang menolak madhab, yaitu di Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Lalu lanjutannya, fa in tanaza'tun fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, Sunnah. Nah Ustadz, kata mereka, ayat ini jelas. Kalau kita bertengkar,
berbeda pendapat, misal berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Solusinya bukan ikut Syafi'i atau Abu Hanifah. Solusinya farudduhu, kembalikan langsung ke Quran dan Sunnah. Bagaimana kita menjawab pemahaman ini, Ustaz? Ya ahi, Allahu yahdihim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua petunjuk. Inilah contoh yang tadi saya sebut. Mengambil ayat tanpa pipa metodologi. Mengambil ayat tanpa bertanya pada ahli dzikir, ahli tafsir. Mari kita bedah ayat ini ya akhi, dengan ilmu. Pertama, mari kita lihat struktur kalimatnya, balaghahnya. Allah berfirman, Ati'ullaha, taatilah Allah, kata ati'u, wa ati'ur rasula, dan taatilah Rasul, kata ati'u, diulang. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Kata ati'u, tidak diulang. Mengapa ya akhi? Para ulama tafsir, seperti Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, menjelaskan, kata ati'u diulang pada Rasul karena Rasulullah SAW membawa syariat baru, sunnah, yang wajib ditaati secara independen selain Al-Quran. Tapi pada ulil amri, kata ati'u tidak diulang. Ini isyarat bahwa ketaatan pada ulil amri tidak mutlak. Ketaatan pada ulil amri bersyarat, yaitu selama mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Siapa ulil amri dalam ayat ini? Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan mengumpulkan riwayat-riwayat dari para sahabat. Ada dua pendapat utama. Satu, mereka adalah al-umara, para pemimpin, penguasa, pemerintah. Dua, mereka adalah al-ulama wal fuqaha, para ahli ilmu dan ahli fikih. Dan pendapat yang rajih, yang kuat adalah mencakup keduanya. Umara, pemerintah ditaati dalam urusan siasah, politik kenegaraan. Ulama ditaati dalam urusan syariah, penjelasan hukum. Jadi, ayat ini justru memerintahkan kita taat pada ulama. Ketiga, ini poin kuncinya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Jika kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, khitab atau lawan bicara dalam kata tanaza'tum, kalian berbeda pendapat, dan rudduhu, kembalikanlah, ini ditujukan kepada siapa? Apakah ditujukan kepada kita orang awam, petani, pedagang, insinyur, yang tidak bisa bahasa Arab? Apakah kita yang disuruh mengembalikan ke Quran dan Sunnah? Tentu tidak ya akhi. Yang mampu melakukan ar-rad alias istinbat hukum dari Quran dan Sunnah adalah mereka yang memiliki alatnya, yaitu para mujtahid. Jadi, makna ayat ini, wahai para ulama mujtahid, wahai para ulil amri, jika kalian berbeda pendapat, maka kalian harus mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Ayat ini adalah perintah untuk para mujtahid agar beristihad menggunakan Quran dan Sunnah. Adapun kita orang awam, kewajiban kita adalah ayat sebelumnya. Fas'alu ahla dzikri, tanya pada ulama mujtahid itu. Jadi, perbedaan pendapat ikhtilaf antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bukan untuk kita hakimi. Oh, Syafi'i salah, Abu Hanifah benar. La haula wala quwata illa billah. Siapa kita ya akhi? Baca kitab Ar-Risalah saja kita pusing. Baca Sahih Bukhari saja kita butuh syarah, penjelasan. Ikhtilaf di antara mereka, para mujtahid, adalah rahmat. Dan kita orang awam, tugasnya adalah memilih satu pipa atau madhab yang kita yakini paling sistematis, paling hati-hati, dan paling jelas sanadnya. Silsilah keilmuannya sampai ke kita. Jadi, ayat An-Nisa 59 ini, jika dipahami dengan benar, justru menguatkan kita untuk bermadhab, bukan menolaknya. Allahu Akbar. Jelas sekali Ustadz. Jadi ayat yang sering dipakai untuk menolak mazhab, ternyata setelah dibedah dengan ilmu tafsir dan balaghah, justru menguatkan urgensi bermazhab. Tepat. Karena mereka salah alamat dalam menempatkan khitab atau objek perintah ayat tersebut. Baik Ustadz, tadi kita sudah bahas dari Al-Quran. Bagaimana dengan sunnah Ustadz? Adakah hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan kita peringatan atau arahan tentang fenomena merasa bisa sendiri ini? Ada, ya akhi. Sebuah hadis yang sangat menakutkan.
Hadis yang seharusnya menjadi alarm bagi siapa saja yang berani berbicara agama tanpa ilmu. Dan menjadi benteng bagi kita agar berlindung di balik ilmunya para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbibul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya begitu saja dari dada para hamba. Ilmu tidak tiba-tiba hilang dari buku atau dari hafalan. Lalu bagaimana? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Satu persatu, ulama besar wafat. Yang ahli hadis wafat. Yang ahli fikih wafat. Yang ahli tafsir wafat. Lalu apa yang terjadi ketika ulama habis? Hatta idza lam yubqi aliman. Sehingga apabila Allah tidak lagi menyisakan seorang alim atau ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, juhal. Siapa mereka? Mereka yang viral, mereka yang pandai bicara, mereka yang tampan atau cantik, mereka yang lucu. Tapi mereka juhal, mereka bodoh, tidak punya perangkat ilmu usul fikih. Lalu apa akibatnya? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka para pemimpin bodoh itu ditanya tentang agama, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka buka Google, mereka baca terjemahan, mereka berfatwa, hasil akhirnya, fadhallu wa adhallu. Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Hadis ini sangat menakutkan Ustaz. Dan sangat relevan dengan zaman media sosial sekarang. Sangat relevan ya akhi. Asbabul wurud, konteks hadis ini, Rasulullah SAW sampaikan ini dalam rangkaian khutbah beliau di Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ini adalah peringatan at-tahdzir dari Nabi SAW tentang fitnah akhir zaman. Fitnah terbesar bukanlah hilangnya Al-Quran. Mushaf masih dicetak jutaan. Fitnah terbesar adalah wafatnya ulama dan naik panggungnya para ru'usan juhalan, pemimpin bodoh. Sekarang, apa hubungannya dengan mazhab Syafi'i? Bermadhab, ya akhi, adalah benteng kita. Bermadhab adalah cara kita memastikan bahwa kita tidak sedang mengikuti ru'usan juhalan. Ketika kita berpegang pada madhab Syafi'i, kita sedang berpegang pada sebuah institusi keilmuan yang telah teruji selama 1200 tahun lebih. Kita sedang berpegang pada fatwa Imam Syafi'i yang telah disaring, dikaji, diteliti oleh murid-muridnya seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ar-Ramli. Kita mengambil air dari saluran atau pipa yang bersih, yang jelas sumbernya, yang terjaga metodologinya. Daripada kita mengambil air dari comberan, dari fatwa-fatwa viral di media sosial, dari ustadz-ustadz karbitan yang kita tidak tahu mereka belajar di mana, sanadnya siapa, usul fikihnya apa. Maka hadis ini adalah justifikasi terkuat. Ikutilah ulama, dan mazhab 4 adalah institusi para ulama yang paling mapan dalam sejarah Islam. Masya Allah, jadi Ustadz, bermazhab itu bukan taklid buta, tapi itiba, mengikuti yang berilmu. Bukan meninggalkan Quran Sunnah, tapi cara kita memahami Quran Sunnah. Dan bukan memecah belah, tapi justru melindungi kita dari kesesatan fatwa tanpa ilmu. Ini sudah sangat jelas Ustadz. Sekarang Ustadz, kita masuk ke pertanyaan intinya. Kenapa dari 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang semuanya ahlu sunnah wal jamaah, yang semuanya benar, kenapa justru Imam Syafi'i yang dominan di Nusantara, di Indonesia ini? Pertanyaan yang luar biasa. Fas'alu ahla dzikri. Kenapa Syafi'i ya akhi? Ada 2 jawaban utama untuk pertanyaan ini. Yang minus emailo gimana? Yang pertama, jawaban ilmiah metodologis. Yang kedua, jawaban historis sanad. Mari kita bahas yang pertama, jawaban ilmiah metodologis. Kenapa madhab Syafi'i begitu istimewa?
Kita harus kenal dulu siapa Imam Asy-Syafi'i. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, rahimahullah. Beliau lahir di Gaza, Palestina, masih keturunan Quraisy, bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW pada kakek beliau, Abdul Manaf. Imam Syafi'i adalah figur jenius yang langka dalam sejarah. Beliau adalah jembatan emas yang menghubungkan dua kutub besar fikih pada masanya. Pada masa itu ya akhi, ada dua aliran besar fikih. Aliran pertama, Ahlul Hadith, Madrasatul Hadith, dipelopori oleh guru beliau, Imam Malik bin Anas rahimahullah di Madinah. Aliran ini sangat ketat berpegang pada teks hadis. Aliran kedua, Ahlur Ra'i, Madrasatul Ra'i, dipelopori oleh Imam Abu Hanifah di Kufah, Irak. Aliran ini sangat kuat dalam menggunakan logika dan qiyas atau analogi, karena hadis di Irak tidak sebanyak di Madinah. Imam Syafi'i muda, beliau menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Beliau menghafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik di usia 10 tahun. Beliau berguru kepada Imam Malik di Madinah, menyerap habis ilmunya Ahlul Hadith. Setelah Imam Malik wafat, beliau merantau ke Irak. Beliau berguru kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid utamanya Imam Abu Hanifah. Beliau menyerap habis ilmunya Ahlur Ra'i. Apa yang terjadi ya akhi? Di dalam dada Imam Syafi'i bertemulah dua samudra ilmu, samudra hadis Madinah dan samudra logika fikih Kufah. Maka Imam Syafi'i melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan ulama sebelumnya. Beliau mensintesiskan kedua aliran ini. Beliau merumuskan sebuah metodologi yang baku. Inilah karya agung beliau, Kitab Risalah. Kitab Risalah adalah kitab pertama dalam sejarah Islam yang membakukan ilmu usul fikih. Di dalam kitab itu, Imam Syafi'i menyusun hierarki dalil. Al-Quran, bagaimana memahami am dan khos, nasih dan mansuh. As-Sunnah, bagaimana memposisikan sunnah terhadap Quran, kriteria hadis ahad yang bisa diterima. Al-Ijma', kesepakatan ulama. Al-Qiyas, analogi yang terukur, tidak liar seperti sebagian Ahlul Ra'i tapi juga tidak sekaku Ahlul Hadith. Karena Ar-Risalah inilah ya akhi, madhab Syafi'i menjadi madhab yang paling sistematis, paling kokoh metodologinya dan paling moderat atau wasat. Beliau tidak ekstrim teks, juga tidak ekstrim logika. Karena kejeniusan metodologi inilah ya akhi, madhab Syafi'i menjadi madhab yang paling banyak dikaji dan diikuti oleh para penuntut ilmu di seluruh dunia pada abad-abad pertengahan. Ia menjadi kurikulum standar. Masya Allah. Jadi alasan ilmiahnya adalah karena Imam Syafi'i adalah bapak usul fiqh. Beliau yang menyusun pipanya secara sistematis. Tepat sekali. Beliau adalah mujaddid di abad kedua Hijriyah. Sesuai sabda Nabi SAW, Allah akan mengutus di setiap awal 100 tahun. Itu jawaban pertama, jawaban ilmiah. Sekarang jawaban kedua, yang mungkin ini lebih menjawab pertanyaan kenapa di Indonesia, yaitu jawaban historis sanad. Yahi, bagaimana Islam sampai ke Nusantara? Teori-teori sejarah menyebutkan Islam masuk ke Nusantara terutama melalui para pedagang dan da'i. Dari mana? Bukan langsung dari Mekkah atau Madinah pada awalnya, tapi gelombang besar datang dari Hadramaut, Yaman Selatan, dan Gujarat, India. Sekarang coba kita riset. Penduduk Hadramaut dan Gujarat sejak ratusan tahun lalu mereka secara fiqh bermazhab apa? Mereka adalah pengikut mazhab Syafi'i. Para habaib, para alawin, para da'i dari Hadramaut yang datang ke pesisir Sumatera, Pasai, lalu ke Jawa, mereka membawa Islam dalam satu paket yang utuh dan moderat. Dalam akidah, mereka membawa akidah al-Asy'ariyah. Dalam fikih, mereka membawa fikih asy-Syafi'iyah. Dalam tazkiyatun nafas, akhlak, mereka membawa tasawuf al-Ghazaliyah. Inilah 3 pilar yang dibawa oleh para da'i awal, termasuk Wali Songo. Mereka tidak datang membawa perdebatan ya akhi. Mereka datang membawa fikih yang sudah jadi, yang moderat, yang sistematis, fikih Syafi'i yang mudah diamalkan oleh masyarakat Nusantara yang baru masuk Islam. Misalnya, fikih Syafi'i itu sangat hati-hati, ihtiyat. Contoh, sentuhan kulit laki-laki perempuan bukan mahram, batal wudu. Ini berat? Mungkin. Tapi ini mendidik masyarakat kita yang saat itu mungkin, pergaulannya masih bebas, agar menjaga adab,
Iffah. Babi, anjing, itu najis mughalazoh, berat. Ini mendidik masyarakat kita untuk higienis, toharoh. Jadi fikih Syafi'i cocok dengan karakter dakwah di Nusantara yang damai, bertahap, tadrij, dan mendidik. Ini fase pertama, fase dakwah Wali Songo. Lalu ya akhi, ada fase kedua yang mengokohkan mazhab Syafi'i di Nusantara. Ini terjadi di abad ke-18 dan ke-19 Masehi. Ini adalah kisah emas intelektual ulama Jawi. Jawi itu sebutan untuk orang Nusantara, Indonesia, Malaysia, Patani. Kisah ulama Jawi, Ustadz? Betul. Pada abad itu, ribuan pemuda-pemuda Nusantara merantau, rihlah ilmiah, untuk menuntut ilmu. Kemana? Ke pusat ilmu Islam saat itu, Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Mereka mondok di Mekah. Mereka halakoh di Masjidil Haram. Dan qadarullah ya akhi, pada masa itu, kurikulum fikih yang resmi diajarkan di Masjidil Haram dan di Madinah, dan juga di Al-Azhar Mesir, adalah fikih mazhab Syafi'i. Maka lahirlah generasi emas ulama Jawi. Siapa mereka? Kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara, Banten. Beliau bukan hanya santri di Mekah, beliau menjadi imam Masjidil Haram, beliau menjadi guru besar di Mekah. Beliau digelari Sayyidul Ulama Al-Hijaz. Apa yang beliau ajarkan? Mazhab Syafi'i. Apa yang beliau tulis? Kitab-kitab syarah fikih Syafi'i. Beliau menulis Tafsir Marah Rabid, Tafsir An-Nawawi. Beliau menulis Sulamul Munajat Syarah Safinatus Sholah. Beliau menulis Nihayatuz Zain Syarah Qurratul Ain. Puluhan kitabnya semua adalah warisan mazhab Syafi'i. Ada lagi Syekh Mahfuz At-Tormasi dari Termas, Pacitan. Beliau adalah ahli hadis terkemuka di Mekah. Sanad hadisnya tertinggi di zamannya. Beliau juga Syafi'i. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Beliau juga imam di Masjidil Haram. Beliau juga Syafi'i. Lalu siapa murid-murid mereka ini? Murid Syekh Nawawi Al-Bantani, murid Syekh Mahfuz At-Tormasi, murid Syekh Ahmad Khatib. Mereka pulang ke Nusantara. Salah satu muridnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau belajar di Mekah. Beliau mengambil sanad fikih Syafi'i dari guru-gurunya. Beliau pulang ke Jombang, mendirikan pesantren Tebu Ireng. Apa yang beliau ajarkan di Tebu Ireng? Fikih Syafi'i. Apa yang beliau tulis dalam Konun Asasi NU, beliau mewajibkan warga NU untuk bermazhab pada salah satu dari 4 mazhab dan dalam praktiknya merujuk pada mazhab Syafi'i, karena itulah yang beliau bawa sanadnya. Murid yang lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau juga belajar di Mekah kepada Syekh Ahmad Khatib. Beliau pulang membawa semangat pembaruan, tajdid. Tapi apakah beliau meninggalkan fikih Syafi'i? Tidak. Akar fikihnya tetap Syafi'i, walaupun dengan pendekatan tajdid dan tarjih, memilih pendapat kuat. Jadi ya akhi, kenapa Indonesia bermazhab Syafi'i? Jawabannya bukan kebetulan. Jawabannya bukan dipaksa. Jawabannya adalah, ini adalah warisan sanad keilmuan. Ini adalah jejak yang bersambung. Dari kiai kita di kampung, bersambung ke Mbah Hasyim Asy'ari atau Kiai Ahmad Dahlan, bersambung ke Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Ahmad Khatib, bersambung ke guru-guru mereka di Haramain, bersambung ke Imam An-Nawawi, bersambung ke Imam Al-Ghazali, bersambung ke Imam Al-Juwaini, bersambung ke murid-murid Imam Syafi'i, bersambung ke Imam Syafi'i, bersambung ke Malik, bersambung ke Nafiq, bersambung ke Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalur pipa kita ini ya akhi, jelas, terang benderang, tercatat dalam kitab-kitab. Maka ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i, kita sedang menghormati sanad, kita sedang menghargai perjuangan rihlah ilmiah para kiai kita dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding saya, Ustadz. Jadi ini bukan sekedar ikut-ikutan nenek moyang, tapi nenek moyang kita, para kiai kita, memilihkan untuk kita jalur sanad yang paling kokoh dan paling jelas yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata, merantau ke Mekah. Tepat sekali ya ahi. Birrul walidain, bakti pada orang tua itu, bukan hanya pada orang tua biologis, tapi juga pada orang tua keilmuan kita, yaitu para ulama Nusantara. Maka ketika ada anak muda sekarang, baru hijrah kemarin sore, baru bisa baca terjemahan, lalu dengan mudahnya menyalahkan kiai-kiai sepuh di kampung.
Wudhu kiai itu salah, tidak sesuai sunnah. Sholat kiai itu bid'ah, hanya karena berbeda dengan yang dia lihat di YouTube dari ustadz yang dia ikuti. Allahu Akbar. Ini musibah ya ahi. Ini su'ul adab kepada ulama. Dia tidak sadar, kiai di kampung itu, wudhunya, sholatnya, itu berdasarkan kitab Fathul Qorib, yang merupakan syarah dari kitab Takrib Abu Syuja yang sanadnya bersambung sampai ke Imam Syafi'i, yang mengambil ilmunya dari Quran dan Sunnah. Sementara dia mengambil ilmunya dari siapa? Dari terjemahan? Dari Google? Ini yang diperingatkan oleh para ulama salaf. Innallaha la yaqbidul ilma. Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Dan ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia mengambil pemimpin bodoh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesombongan ilmu. Ustadz, tapi ada satu hal lagi yang sering mereka tanyakan. Ustadz, bukankah Imam Syafi'i sendiri berkata, "Idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi." Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Dan juga ucapan beliau, "Armu biqauli ardal haiti." Lemparkan pendapatku ke dinding jika bertentangan dengan hadis sahih. Kata mereka, ini bukti bahwa Imam Syafi'i sendiri menyuruh kita meninggalkan pendapat beliau jika kita menemukan hadis sahih. Bagaimana Ustadz? Ya ahi, ini contoh kedua dari mengambil dalil tanpa pipa. Ucapan Imam Syafi'i itu benar, sahih. Idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Tapi lagi-lagi, kita harus bertanya pakai ilmu. Khitab, lawan bicara Imam Syafi'i saat mengucapkan itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada kita, orang awam, pedagang di pasar, atau ucapan itu ditujukan kepada sesama mujtahid atau murid-murid senior beliau yang juga hafal ratusan ribu hadis? Tentu jawabannya yang kedua ya akhi. Ucapan itu ditujukan kepada para ahli hadis di zamannya. Imam Syafi'i berkata, "Wahai para ahli hadis, saya manusia, mungkin ada hadis sahih yang luput dari saya tapi sampai kepada kalian. Jika kalian temukan hadis sahih yang sahih sanadnya, jelas dilalahnya, dan tidak ada mu'arid atau nasikhnya, lalu berbeda dengan fatwa saya yang mungkin didasarkan pada hadis yang lebih lemah atau kias, maka ikutilah hadis itu, dan ketahuilah itulah madhab saya yang sebenarnya." Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menjelaskan panjang lebar makna ucapan Imam Syafi'i ini. Kata beliau, ucapan ini bukan untuk orang awam. Kenapa? Karena kita, orang awam, bagaimana kita tahu bahwa satu hadis itu sahih? Oh, kata Ustadz Fulan, sahih, Ustadz. Baik, sahih. Lalu bagaimana kita tahu hadis itu tidak mansukh? Sudah dihapus hukumnya oleh hadis lain. Bagaimana kita tahu hadis itu tidak dikhususkan oleh ayat Quran? Bagaimana kita tahu bahwa hadis itu bertentangan oleh hadis lain yang lebih kuat? Contoh mudah ya ahi. Hadis riwayat Bukhari, "La solata liman lam yakra bi Fatihatil kitab." Tidak sah solat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis sahih. Lalu ada hadis sahih riwayat Muslim. "Man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang solat punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Ini juga sahih. Nah, kita orang awam, lihat dua hadis ini. Bingung tidak? Yang satu bilang wajib baca Fatihah, berarti makmum wajib baca. Yang satu bilang bacaan imam cukup, berarti makmum tidak wajib baca. Ayo, kita mau istinbat sendiri. Inilah medannya para mujtahid. Imam Syafi'i mengkaji dua hadis ini. Beliau kompromikan. Beliau ambil hadis la solata, wajib Fatihah sebagai hukum asal. Lalu hadis qiraatul imam, beliau khususkan, taksis untuk solat jahriyah, maghrib, isya, subuh, di mana makmum mendengar bacaan imam. Ini qaul qadim beliau. Atau dalam qaul jadid beliau mentaifkan, melemahkan hadis qiraatul imam dan memenangkan hadis la solata, sehingga makmum tetap wajib baca Fatihah, sir dalam kondisi apapun. Lihat ya ahi, proses itu rumit, itu ilmu yang mendalam. Lalu kita, modal terjemahan, baca satu hadis,
tidak sah sholat tanpa Fatihah. Lalu kita langsung menyalahkan kiai yang bermadhab Hanafi, yang tidak mewajibkan makmum baca Fatihah, karena beliau mengambil hadis yang lain. Ini kesombongan ya ahi. Jadi ucapan ikuti hadis sahih, itu madhabku, adalah perintah untuk para mujtahid agar terus mengkaji, bukan izin untuk orang awam seenaknya mengambil hadis dan membenturkannya dengan fatwa madhab. Masya Allah, tabarakallah. Ini penjelasan yang membuka mata, Ustadz. Jadi kita harus tahu duduk perkaranya, tahu kapasitas diri kita. Kita ini mustafti, peminta fatwa, bukan mujtahid, pembuat fatwa. Ustadz, jadi sebagai kesimpulan dan hikmah agung yang bisa kita petik dari perbincangan malam ini, apa pelajaran besar yang ingin Allah, Rasul-Nya, dan para ulama wariskan kepada kita terkait fenomena semangat beragama anak muda dan warisan mazhab Syafi'i di Nusantara ini? Ya akhi Ghaleh dan para jamaah kamar renungan dimanapun berada, ada beberapa hikmah agung yang harus kita bawa pulang ke hati kita masing-masing malam ini. Hikmah pertama, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Semangat hijrah itu ilmu. Tapi semangat tanpa adab adalah fitnah. Adab kita kepada siapa? Adab kita kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan tidak menafsirkannya sembarangan. Dan adab kita kepada warisatul anbiya, yaitu para ulama. Bermazhab adalah adab. Bermazhab adalah pengakuan dari lisan dan hati kita. Ya Rob, saya bodoh, saya tidak tahu. Maka saya bertanya kepada ahluz zikirmu, Imam Syafi'i dan para ulama pewarisnya, tentang bagaimana cara menyembahmu dengan benar. Ini adalah puncak ketawadhuan. Hikmah kedua, menghargai sanad adalah menghargai silsilah. Kita di Indonesia, ya akhi, bermazhab Syafi'i bukan kebetulan. Itu adalah warisan emas yang diperjuangkan oleh para kiai kita, Syekh Nawawi, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, dan ribuan ulama Nusantara lainnya. Meninggalkan mazhab Syafi'i tanpa alasan, tanpa menjadi mustahid dulu, dan menggantinya dengan ustadz media sosial yang tidak jelas sanadnya, itu ibarat anak yang memutus silsilah nasabnya. Itu adalah kedurhakaan intelektual, uququl ilmi, kepada para ulama Nusantara. Hikmah ketiga, mazhab adalah benteng moderasi, wasatiyah. Kenapa Islam di Nusantara ini damai? Kenapa kita terjaga dari ekstremisme? Karena paket yang dibawa Wali Songo dan Ulawa Jawi, akidah Asy'ariyah yang moderat, tidak ekstrem logika, tidak ekstrem teks, fikih Syafi'iyah yang sistematis dan ihtiyat atau hati-hati, tasawuf Ghazaliyah yang menyeimbangkan syariat dan akhlak. Paket ini adalah benteng kita. Ketika benteng mazhab ini dihancurkan dengan slogan kembali ke Quran Sunnah, secara awam, apa yang terjadi? Akan muncul dua ekstrim. Ekstrim kanan, ghulu, berlebihan, keras, tekstualis murni, mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, karena mereka gagal memahami usul fiqh. Ekstrim kiri, liberal, menggampangkan, tahallul, menafsirkan ayat seenaknya, pakai logika murni, menghalalkan yang haram, karena mereka gagal menghormati otoritas ulama salaf. Mazhab Syafi'i, ya akhi, adalah jalan tengah emas itu. Dia adalah warisan yang menjaga kita. Masya Allah. Adab, sanad, dan wasatiyah ya, moderasi. 3 pelajaran yang sangat mahal, Ustadz. Maka ya akhi, sebagai penutup, mari kita muhasabah. Kita renungkan ke dalam diri. Pertama, mari kita ukur diri kita. Sudahkah kita jujur dengan kapasitas ilmu kita? Atau kesombongan telah menutupi hati kita sehingga kita merasa lebih sunnah daripada kiai-kiai sepuh yang telah menghabiskan umur mereka mengkaji kitab kuning? Kedua, mari kita hargai warisan. Bayangkan perjuangan Syekh Nawawi di Makkah. Bayangkan Mbah Hashim Asy'ari berjalan kaki puluhan kilometer untuk tabarukan, mencari berkah ilmu. Lalu kita, dengan nikmat AC, smartphone, kuota melimpah, kita mencaci maki warisan mereka? Astagfirullah. Ketiga, mari kita luruskan niat. Semangat hijrah itu mulia, tapi arahkan semangat itu bukan untuk mendebat, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar, ta'allum. Jika Anda ragu dengan mazhab Syafi'i, silahkan pelajari usul fiqhnya. Baca Ar-Risalahnya, baca Al-Umnya Imam Nawawi, baca Al-Majmu'nya Imam Nawawi. Buktikan secara ilmiah di mana letak salahnya. Jangan berkuar-kuar di komentar media sosial dengan ilmu seadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan kita adab sebelum ilmu,
dan mengumpulkan kita bersama para ulama yang kita cintai dan kita ikuti jejaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebuah renungan yang sangat mendalam dan mengharukan, Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ini meluruskan kegelisahan kami selama ini. Wa fika barakallah ya akhi. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, ampuni kami jika kami sombong dengan ilmu kami yang sedikit. Ya Rabbana, ampuni kami jika kami kurang adab kepada para ulama-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Jadikan kami ya Allah khadimin, pelayan, bagi ilmu para ulama-Mu, istiqamahkan kami di jalan ahlus sunnah wal jamaah, kumpulkan kami di surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan para imam mazhab, serta para ulama Nusantara yang telah berjasa menyampaikan din ini kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Kamar Renungan di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Hargai adab, pegang erat sanad keilmuan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode Anda Bertanya, Islam Menjawab selanjutnya.